Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita dan keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya untuk kita di hari mendatang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita akan dalami kajian pada pagi hari ini dengan satu judul, melanjutkan bahasan sebelumnya tentang 3 jalan meraih derajat tinggi di sisi Allah. Judul yang kali ini kita akan dalami, berbuat baik kepada sesama adalah di antara bekal amal soleh efektif meraih derajat tinggi di sisi Allah. Bapak Ibu sekalian, pada bahasan yang lalu telah kita dalami tentang adanya jalan untuk meraih derajat-derajat tinggi di sisi Allah, yakni di surganya nanti. Ada 3 jalan dijelaskan. Yang pertama, jalan memperbanyak amal soleh. Bila kita ingin meraih derajat tinggi di sisi Allah, maka salah satu jalan yang dapat menyampaikan keinginan kita adalah dengan memperbanyak amal soleh. Tetapi kadang kita dalam hidup ini mendapatkan satu kesulitan, kendala berkaitan dengan niat untuk memperbanyak amal soleh. Kesehatankah, waktu, atau sumber daya lain yang menyebabkan kita agak susah dan berat untuk memperbanyak amal soleh dalam meraih derajat-derajat tinggi tadi. Maka Allah kalau sudah menyayangi hambanya, maka Allah ingin tetap memberikan derajat tinggi pada hambanya itu melalui jalan yang kedua, atau paling tidak menutupi kekurangan dari amal soleh yang diinginkan untuk meraih derajat tinggi itu. Kalau misalnya amal soleh untuk meraih derajat tinggi itu bernilai seharusnya 100, boleh jadi karena ketidakmampuan, kesehatan, waktu, kesibukan, dan sebagainya, seorang hamba hanya bisa mencapai angka 60 derajatnya. Padahal dia ingin meraih angka 100. Maka Allah Maha tahu hati si hamba. Allah sudah menyayanginya karena keimanannya dan ketauhidannya. Maka Allah ingin tetap si hamba ini bisa meraih 100. Lalu karena si hamba tidak bisa atas keterbatasan dirinya untuk meraih amal soleh yang banyak tadi, hanya dia mencapai 60, maka sisanya Allah rupakan dengan ujian. Kadang diuji justru terkait dengan kesehatannya, terkait dengan hartanya, dan hal-hal lain. Ujian-ujian ini sebenarnya Allah berikan sebagai rahmat Allah kepadanya, bukan sebagai hukuman atau azab, tetapi sebagai rahmat Allah. Maka beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu firman Allah dalam surat Al-Baqarah 155 yang kemarin telah kita diskusikan.
Allah memberi kabar, beri kabar gembira kepada mereka yang sabar ketika mendapatkan ujian. Ia akan mendapatkan pahala yang tak terbatas bi khairi hisab, untuk menutup kekurangan-kekurangan amal soleh yang dengannya ketika ia bersabar ia pun bisa meraih derajat tinggi. Oleh karenanya saudara-saudara kita misalnya di Gaza atau di Palestina, dia mendapatkan ujian yang berat. Anak-anak mereka juga terkena musibah itu karena Israel membabi buta, ya, tidak menyerang pada pasukan tentara saja. Di perkampungan-perkampungan mereka juga lontarkan bom-bom itu, sehingga anak-anak yang banyak meninggal, terluka dan sebagainya. Musibah besar menimpa mereka, tapi karena kesabaran Allah akan meningkatkan derajat mereka di surga. Nah, inilah yang Allah berikan. Bukan berarti mereka dihukum oleh Allah. Dan bukan berarti yang mendapat kenikmatan itu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keridhoannya. Tidak. Ya, pernah kita bahas sebelumnya, kenikmatan tidak menjadi petunjuk utama atau menjadi satu penilaian bahwa Allah ridha. Ada kenikmatan yang sifatnya istidraj, yang Allah murka tapi Allah bukakan kenikmatan. Dan musibah tidak menjadi satu penentu bahwa Allah murka. Tidak, ada musibah yang bersifat. Nah, itu jalan yang kedua. Bersabar ketika dapat musibah. Kemudian masih ada jalan ketiga yang sudah kita juga bahas pekan yang lalu, jalan taubat dan istighfar. Kekurangan kita untuk meraih derajat tinggi tadi, kita tutup dengan memperbanyak istighfar dan taubat. Nah, sekarang kita ingin mendalami lagi jalan pertama, yakni jalan memperbanyak amal soleh. Banyak amal soleh yang bisa kita lakukan. Tapi kalau semuanya kita upayakan, boleh jadi waktu kita, sumber daya yang kita miliki tidak dapat memenuhinya. Waktu terbatas, sumber daya harta, sumber daya tenaga kadang terbatas. Keinginan kita sangat kuat, tapi pasti kita akan memilih mana yang mungkin kita sanggup melaksanakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu, semaksimal yang kamu bisa. Nah, maka cara efektif untuk bisa meraih pahala besar dari amal-amal ini yang perlu kita ilmui, dan diantaranya saya sampaikan dalam judul ini adalah kita perlu mengetahui bahwa amal soleh yang efektif adalah berbuat baik pada sesama. Untuk memperbanyak amal soleh, kita jangan lupakan untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan pada sesama, di samping hal-hal yang pokok dalam agama kita tetap tegakkan. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam surat Toha tentang kedudukan hamba yang banyak beramal soleh. Allah berfirman dalam surat Toha 75-76 yang saya terjemahkan, dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi bersungguh-sungguh beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh derajat-derajat tinggi di surga. Yaitu dengan modal iman yang utama, kemudian dia memperbanyak amal soleh, bersungguh-sungguh amal soleh. Itulah yang akan mendapatkan derajat-derajat tinggi. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik, yakni banyak beramal soleh.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar ada indikator-indikator hamba bertakwa. Yakni hamba yang banyak amal soleh. Yang pertama tentu yang menjadi hal pokok memiliki keimanan yang kuat baik kepada Allah, kepada kitab suci Al-Quran, kepada adanya malaikat, kepada rasul-rasul dan kepada kehidupan akhirat. Rukun iman yang 6 telah dimilikinya dengan benar dan mantap. Maka itu indikator pertama hamba yang bertakwa. Kemudian yang kedua, memiliki amal ibadah kepada Allah, yakni hablu minallah. Sebagai contoh mendirikan sholat, dia tetap tegakkan. Membaca Al-Quran, dia lakukan. Banyak berzikir, berpuasa, berhaji dan umroh, beristighfar, dan sholat-sholat sunnah, termasuk sholat malam. Ini adalah amalan-amalan hablum minallah yang juga merupakan bagian dari amal-amal ketakwaan yang meningkatkan derajat hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian indikator yang ketiga, memiliki akhlak pribadi yang baik, semisal sanggup menahan marah, rendah hati, tidak sombong, pemaaf. Sifat-sifat ini telah dijelaskan berulang di dalam Al-Quran. Yang Allah jelaskan ini bagian dari amal-amal orang bertakwa. Yang juga akan meningkatkan derajat hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak pribadi yang baik. Kemudian yang berikutnya, indikator yang keempat, memiliki amalan sosial yang tinggi. Semisal zakat, bersedekah, suka menolong sesama, menyambung hubungan silaturahim. Ini juga indikator tentang amal-amal yang akan meningkatkan derajat hamba di sisi Allah. Kemudian yang kelima, memiliki kepedulian untuk kebaikan bersama, yakni dia tidak hanya puas dengan kebaikan dirinya, tapi dia ingin menularkan kebaikan diri bersama-sama dengan lingkungannya, dengan lingkungan keluarga, dengan anak-anaknya, dengan saudaranya, dengan kerabatnya, dengan tetangganya, dengan teman-teman sekantornya. Yuk kita sama-sama baik, memiliki kepedulian untuk kebaikan bersama, beramar ma'ruf nahi mungkar, berpesan pada kebenaran, dan berpesan pada kesabaran. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kemudian indikator yang terakhir yang keenam, memiliki keperpihakan kepada Allah dan Rasul-Nya serta kepada sesama orang beriman dan kepada kebenaran. Keperpihakan pada kebenaran dan pada orang-orang yang beriman. Nah, ini adalah indikator-indikator ketakwaan yang di dalamnya ada poin-poin amal soleh, ya, baik hablu minallah maupun hablu minan nas. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan dari 6 indikator yang telah diuraikan oleh Imam Ibnu Qayyim, saya nukil 6 indikator ini dari Imam Ibnu Qayyim, seorang ulama besar. Beliau menegaskan di antara 6 indikator, fondasinya iman yang pertama. Yang kedua, hablu minallah. Sedangkan indikator ketiga, keempat, kelima, dan keenam banyak berhubungan dengan sesama. Memiliki sikap pribadi yang baik,
semisal sanggup menahan marah, rendah hati, tidak sombong, ini banyak berhubungan dengan interaksi sesama. Indikator yang keempat, memiliki amalan sosial yang tinggi juga berhubungan dengan sesama. Indikator yang kelima, memiliki kepedulian untuk kebaikan bersama juga bersinggungan dengan sesama. Dan poin yang keenam, selain berpihak kepada Allah dan Rasul-Nya, ia juga berpihak pada orang-orang yang beriman dan kepada kebenaran, juga berhubungan dengan sesama. Nah, inilah yang kita akan dalami. Bagaimana hubungan dengan sesama, yakni amal soleh dalam kepada sesama, itu juga bagian dari amal-amal yang meningkatkan derajat hamba di sisi Allah SWT. Dan amal-amal ini menurut Imam Al-Qayyim adalah amal yang paling efektif dan juga banyak waktu kita untuk mengamalkannya. Kesempatan itu banyak karena hidup kita memang di sekitar sesama. Di rumah ketemu dengan anak. Di rumah ketemu dengan sebagian, ketemu dengan cucu, dengan pasangan, dengan orang tua. Kemudian dia pergi ke kantor, di kantor jumpa dengan orang. Di jalanan pun dia jumpa dengan orang. Berhubungan dengan sesama tidak bisa dihentikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sehingga peluang besar untuk meraih derajat tinggi dengan amalan-amalan kebaikan pada sesama ini, di samping memang Allah dan Rasul-Nya menjelaskan ini amal-amal yang efektif, juga kita berpeluang besar karena kesempatan itu terbuka lebar bagi kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang hamba yang melaksanakan amal-amal kebaikan. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun ahidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan mata air sambil menerima segala pemberian Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang suka berbuat baik. Di dunia suka berbuat baik. Dalam firman yang lain, wa aksinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang suka berbuat baik. Bila kita masuk kategori ini, suka berbuat kebaikan, niscaya Allah akan limpahkan derajat tinggi di surga. Bukan saja di surga, di dunia Allah jamin kehidupan kita akan bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman banyak di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perintahnya agar kita melakukan banyak kebaikan-kebaikan, khususnya pada sesama. Kepada Nabi Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman atau menjelaskan tentang kebaikan Nabi Yusuf. Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nabi Yusuf dipuji dengan kebaikannya, yang kemudian Allah karena kebaikannya Allah memberikan hikmah dan ilmu. Juga berkaitan dengan Nabi Musa, Allah berfirman pula dalam surat Al-Qasas, dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Dan demikianlah kami memberi balasan pada orang-orang yang berbuat baik. Dalam ayat yang lainnya, surat Al-Mursalat ayat 44, Allah berfirman, Inna kadzalika nazzil muhsinin.
Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dalam firman berikutnya, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Perintah-perintah yang Allah telah firmankan di dalam Al-Quran amat banyak dan berulang berkaitan dengan hamba agar berbuat kebaikan. Kebaikan kepada sesama intinya adalah memberi manfaat dan menggembirakan sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman memberikan satu perumpamaan di dalam Al-Quran. Sampai perumpamaan ini Allah sebutkan dengan lebah yang Allah telah ciptakan. Lebah saja sebagai hewan yang tidak punya akal sebenarnya dibanding manusia. Tapi Allah telah berikan kepadanya ilham, perintah kepada lebah sebagai makhluknya untuk bisa memberi manfaat pada manusia. Allah membuat perumpamaan ini agar kita mencontoh pula seperti halnya lebah. Yakni berbuatlah, beraktivitaslah dalam hidup. Dengan tujuan diantaranya memberi manfaat pada sesama dengan tentu dengan niat memenuhi perintah Allah, yakni lillahi ta'ala. Bukan karena riya, tapi semata-mata memenuhi perintah Allah karena Allah lah yang menyuruh kita memberi manfaat dan berbuat kebaikan pada sesama. Kita simak dalam surat An-Nahl, Allah SWT berfirman yang artinya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan tempat yang dibikin manusia, yakni sarang-sarang lebah yang dibikin disiapkan oleh manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warna. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia, yakni memberi manfaat bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang yang memikirkan. Seekor lebah, dia berikhtiar dan Allah mudahkan dalam ikhtiarnya. Dan kita pun sebagai manusia, kita diminta untuk berikhtiar. Dan alhamdulillah Allah mudahkan kita juga dalam berikhtiar. Kemudian dengan sumber daya yang kita miliki, kita memberi manfaat pada sesama. Sebagaimana halnya lebah yang memproduksi madu, yang madu ini hingga saat ini banyak memberi manfaat pada manusia. Sebagaimana yang Allah firmankan, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, di antara sifat takwa yang diunggulkan adalah kemanfaatan orang tersebut bagi orang lain. Nabi SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Mari kita merenung untuk mengintrospeksi diri kita. Sejauh mana kemanfaatan diri kita pada sesama dan lingkungan di sekitar kita. Kepada keluarga, alhamdulillah Allah telah karuniakan banyak sumber daya yang Allah limpahkan kepada kita, tenaga, pikiran. Kemudian kita bisa memberi manfaat pada orang-orang dekat di sekitar kita. Nabi SAW dalam hadis yang lainnya menyebutkan, ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabatnya, wahai Rasulullah,
siapakah orang yang paling dicintai Allah? Dan amal apa yang paling dicintai Allah? Rasulullah SAW menjawab, orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia, buat sesama. Maka hendaklah kita mengejar kecintaan Allah dengan memberi manfaat pada sesama, pada lingkungan kita. Dan kemanfaatan pada sesama ini adalah amal efektif meraih derajat tinggi di sisi Allah. Sehingga Nabi SAW menjelaskan di sini ketika ditanya amal apa yang paling dicintai, orang yang mana yang paling dicintai Allah, Nabi dengan tegas menjawab, orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling memberi manfaat buat manusia. Tentu dengan sandaran iman, karena iman adalah pintu masuknya. Bila ia memberi manfaat pada sesama karena dengan ketiadaan iman, maka sia-sia amalnya. Atau dia memberi manfaat pada sesama karena ria, maka sia-sia amalnya, bahkan dosa yang dia dapatkan. Bukan pahala, dosa. Ya, karena ria adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Allah perintahkan, beramallah pada sesama dengan dasar iman yang benar dan dengan niat lillahi ta'ala. Kemudian lanjutan ketika Nabi ditanya amal apa yang paling dicintai Allah. Kalau tadi ditanya siapa orang yang paling dicintai Allah, Nabi menjawab yang paling dicintai adalah orang yang paling memberi manfaat. Sedangkan perbuatannya, amal apa yang paling dicintai Allah adalah kebahagiaan yang kau masukkan ke dalam diri saudaramu. Membahagiakan orang lain di sekitar kita. Bahkan pernah kita sampaikan bagaimana ada seorang yang diampunkan oleh Allah dosa-dosa semuanya. Yang diberikan oleh Allah kafaratuz dzunub, ditutup semua dosa-dosanya. Nabi sampai bertanya kepada malaikat Jibril yang mengabarkan kepadanya, wahai Jibril, apakah karena amal sholatnya yang banyak? Apa karena amal puasanya yang banyak? Ternyata malaikat Jibril mengabarkan kepada Nabi, bukan. Tetapi karena orang itu sedang bepergian kemudian pulang ke rumahnya, membawakan buah tangan untuk anaknya yang masih kecil, yang menyebabkan anaknya itu bergembira. Kegembiraan anak itulah yang menyebabkan Allah ridha, kemudian menghapuskan banyak dosa-dosa. Inilah amal membahagiakan orang lain. Dan itu termasuk amal yang paling dicintai Allah. Yang apabila banyak kita kerjakan, insya Allah akan meninggikan martabat dan derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya jawaban Nabi, engkau menghilangkan kesulitan, engkau melunasi hutang, satu contoh, engkau menghilangkan kelaparan. Inilah amal-amal praktis dalam hubungan dengan sesama, dalam memudahkan dan membahagiakan orang lain. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Tabrani, disebutkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku berjalan bersama seorang saudaraku untuk menunaikan suatu kebutuhan. Lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di Masjid Nabawi, yakni masjid di Madinah, selama 1 bulan. Coba Bapak Ibu kita bayangkan berapa besar effort daya kita untuk beriktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Di masjid di Madinah itu 1 bulan. Amat berat effortnya. Tetapi Nabi lebih suka, berarti lebih besar pahalanya, menemani saudaranya memenuhi kebutuhan.
Sesungguhnya aku berjalan bersama saudaraku untuk menunaikan satu kebutuhan. Lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di Masjid Madinah ini selama 1 bulan. Ini juga amalan berkaitan dengan sesama, memenuhi kebutuhan. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, dan barang siapa yang menghentikan amarahnya, maka Allah akan menutupi kekurangannya. Barang siapa yang menghentikan amarahnya. Jadi maksud amarah di sini tentu berkaitan dengan sesama. Ketika ia diganggu, ada hal-hal yang tidak disukai, dia bersabar karenanya. Dia tidak cepat marah, tidak cepat naik pitam. Dan siapa yang sanggup menahan marahnya semacam ini, Allah akan menutupi kekurangannya. Dan barang siapa menahan amarahnya padahal dirinya sanggup untuk melakukannya, maka Allah akan memenuhi hatinya dengan harapan pada hari kiamat. Yakni Allah akan limpahkan derajat tinggi kepadanya sesuai yang diharapkan. Barang siapa yang berjalan bersama saudaranya untuk menunaikan suatu keperluan, sehingga tertunaikan keperluan itu, maka Allah akan meneguhkan kakinya pada hari tidak bergemingnya kaki-kaki pada hari perhitungan di akhirat nanti. Allah limpahkan pahala yang besar. Siapa yang mengikuti atau memenuhi, mengantarkan saudaranya untuk menunaikan keperluan. Seperti halnya dikisahkan dalam satu riwayat hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu saat sedang iktikaf di masjid, kemudian dia melihat ada seorang sahabatnya yang duduk bersandar di tiang masjid. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain ada yang sholat, ada yang baca Quran, ada yang berzikir. Dia lihat, dia perhatikan temannya ini dari sudah lama bersandar saja. Maka dia dekati dan ditanyakan kepadanya, wahai sahabatku, aku perhatikan engkau dari tadi seperti termenung saja. Kemudian sahabatnya itu menjawab, benar wahai sahabatku Abu Hurairah, aku dari tadi hanya memikirkan keluargaku yang tidak ada makanan sedikit pun di rumah. Anak dan istriku tidak ada bekal makanan di rumah. Sedangkan aku beriktikaf di masjid ini. Kemudian Abu Hurairah menyampaikan, wahai sahabatku, ayo ikut aku ke rumahku dan aku siapkan bekal makanan untuk keluargamu, baru kita kembali ke masjid ini. Maka temannya bertanya, wahai Hurairah, apakah kita akan membatalkan iktikaf kita? Maka Abu Hurairah mengatakan, kalaupun itu dianggap batal, aku akan rela. Karena Nabi SAW pernah menyampaikan kepadaku, wahai Abu Hurairah, aku lebih suka memenuhi kebutuhan saudaraku daripada iktikaf di Masjid Nabawi ini 1 bulan. Tapi aku berharap kita memenuhi terlebih dahulu kebutuhan keluargamu, kemudian kita lanjutkan iktikaf kita. Maka mereka pun keluar ke rumah Abu Hurairah dan membawakan bekal untuk kebutuhan keluarganya. Nah, ini amal-amal kebaikan pada sesama yang Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya menjanjikan derajat dan pahala yang besar. Dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan menyelesaikan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia. Inilah yang Nabi kabarkan tentang ganjaran besar untuk meraih kemudahan dari Allah SWT dalam kehidupan ini, maka hendaklah kita memudahkan orang lain. Amalan ini pernah dilakukan dan diabadikan di dalam Al-Quran
pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika beliau menghadapi kesulitan, maka Nabi Musa mencari dahulu adakah orang-orang di sekitarnya yang bisa dia bantu. Kemudian dia melihat ada dua orang wanita yang sedang antri air dalam kerumunan pemuda-pemuda yang banyak. Maka ia mengalah si wanita ini. Nabi Musa mendatanginya dan meminta izin untuk membantunya. Dan dua wanita itu mengizinkannya. Nabi Musa kemudian mengambilkan air di tempat timba-timba untuk dua wanita itu. Setelah menolong dua wanita itu, Nabi Musa berdoa kepada Allah dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang memudahkan, Allah akan mudahkan. Amal kepada sesama ini banyak macamnya. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menguraikan tentang berbagai bentuk amalan kepada sesama. Mengajak kepada kebaikan adalah sedekah. Mencegah keburukan adalah sedekah. Pada setiap anggota tubuh di antara kalian ada sedekah. Engkau mendamaikan dua orang yang sedang bertikai adalah sedekah. Engkau menolong seseorang untuk menaikkan barang bawaannya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Kalimat yang baik adalah sedekah. Kata-kata yang baik ketika kita berbincang dengan orang, ketahuilah itu adalah sedekah, kata Nabi. Setiap langkah yang kalian tempuh untuk sholat adalah sedekah. Menghilangkan duri di jalan adalah sedekah. Dan menjumpai saudaramu dengan wajah ceria adalah sedekah. Di antara yang dikabarkan Nabi SAW ini, hampir semuanya dalam konteks hubungan interaksi dengan sesama. Dalam hadis yang lainnya, Nabi bersabda, di antara yang akan ditemui seorang mukmin dari amal dan kebaikannya sepeninggalnya adalah ilmunya yang diajarkan dan disebarluaskan. Anak soleh yang ditinggalkannya. Al-Quran yang ia wariskan, yakni yang maksudnya dibagikan kepada orang-orang, dan di antara amal jariah yang pahalanya juga akan terus mengalir adalah berbagi Al-Quran ini. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, seandainya kalian tidur boleh jadi pahala tetap terkirim kepadamu bila engkau telah menghadiahkan Quran kepada saudaramu yang saat engkau tidur dia membaca Al-Quran yang engkau berikan hadiah kepadanya. Maka engkau mendapatkan pahala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat ke-85. Siapa yang mensupport kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang terwujud. Nah, ini juga bagian dari amal kepada sesama. Kemudian masjid yang ia bangun, rumah yang ia bangun, yang ia gunakan untuk fisabilillah, baik untuk pendidikan, untuk rumah yatim, untuk rumah sakit, sungai atau mata air yang ia gali, yang bermanfaat pada sesama, baik untuk pengairan, untuk minum, untuk kebersihan dan sebagainya. Dan sedekah yang ia infakkan dari harta kekayaannya semasa sehatnya dan semasa hidupnya, niscaya itu akan ditemui sepeninggalnya. Inilah pahala-pahala besar yang juga dalam hadis ini mayoritasnya berkaitan dalam hubungan kebaikan dengan sesama. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian,
marilah kita menegakkan mutu dalam diri kita untuk mengamalkan apa yang Allah perintahkan, yaitu memberi manfaat pada sesama. Allah memerintahkan hal ini kepada kita, di antaranya dalam surat Al-Qasas ayat 77. Dan berbuat baiklah kepada sesama, seperti halnya Tuhanmu berbuat baik kepada. Wa aksin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada sesama, seperti halnya Tuhanmu berbuat baik kepadamu. Jadi ketika kita berbuat baik pada sama, sesungguhnya adalah wujud syukur kita kepada Allah, karena kita mengakui kebaikan Allah pada diri kita. Maka bila kita ingin mengakui kebaikan Allah pada diri kita, maka lakukan kebaikan pada sesama. Karena Allah telah memfirmankan hal ini. Berbuat baiklah pada sesama seperti halnya Tuhanmu berbuat baik kepadamu. Jangan kalian berbuat kerusakan. Sesungguhnya Tuhanmu tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam memberikan manfaat kita bisa melihat, mengkoreksi, mengevaluasi apa hal-hal yang tidak disukai dan hal-hal yang disukai oleh manusia, oleh sesama. Dan kita termasuk di dalamnya, menyukai hal-hal kebaikan dari perilaku terhadap sesama. Yang tidak kita sukai adalah kebencian. Benci selalu. Ada orang yang tidak suka kerjasama. Ada yang tidak peduli dan mengabaikan. Ada yang suka menyepelekan dan merendahkan orang lain. Ada yang angkuh, arogan, dan sombong. Ada yang suka iri, dengki, dan dendam. Kikir dan cemberut melulu. Allah perintahkan Nabi SAW contohkan. Hendaklah dari benci kita menjadi mengasihi. Dari tidak suka kerjasama, kita saling membantu, menolong, menopang, memfasilitasi. Dari tidak peduli menjadi peduli. Dari menyepelekan kita menghargai, santun, mengapresiasi, memuji, memuliakan. Dari angkuh, arogan, dan sombong, kita menjadi rendah hati, penyabar, dan pemaaf. Dari iri, dengki, dan dendam, kita menjadi senang atas kebaikan orang lain. Dermawan dan baik hati. Dan suka senyum dan ramah dalam menyambut saudara dan sesama. Inilah kebaikan-kebaikan hablum minan nas yang apabila kita lakukan dan kita amalkan, termasuk amal-amal yang dapat meraih derajat-derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena pahalanya Allah besarkan. Dalam hadis Nabi SAW menjelaskan, satu ketika Rasulullah SAW melihat orang yang mengusung jenazah. Lalu Nabi bertanya, siapa dia yang meninggal tersebut? Karena Nabi belum mengenal, belum tahu siapa yang meninggal. Kemudian sahabat menjawab, dia adalah fulan. Dia adalah orang bertakwa dan sangat banyak kebaikan-kebaikannya pada masyarakat, pada manusia. Maka Rasulullah bersabda, jikalau ada 40 orang yang menyatakan hal yang sama seperti yang kalian katakan, niscaya dia akan masuk surga. Karena orang-orang di sekitarnya adalah saksi Allah di muka bumi. Nabi bersabda, antum syuhada'ullah fil ardh. Kalian semua orang-orang mukmin ini adalah saksi Allah di muka bumi. Bila kalian menyaksikan dia orang baik dalam interaksi dengan kita, dengan sesama, maka persaksian kita diterima oleh Allah dan orang itu akan Allah masukkan surga. Semakin banyak yang menyaksikan kebaikan, tentu semakin kuat
persaksiannya dan semakin besar derajat yang Allah berikan kepadanya. Tetapi sekali lagi adalah persaksian dari amal-amal yang ikhlas karena Allah. Karena boleh jadi seseorang mendapatkan kemanfaatan dari orang lain, tapi dia tidak mengetahui isi hati orang tersebut, apakah ikhlas atau tidak. Bila amalan itu tidak ikhlas, maka Allah tidak menerima persaksian orang yang menerima kebaikan, karena Allah lebih tahu hati orang yang memberikan. Oleh karenanya semua amalan harus disandarkan pada keimanan dan keikhlasan kepada Allah. Dalam hadis yang lainnya, Bapak Ibu sekalian, kita dapat simak bahwa setelah amalan rukun, amalan-amalan kebaikan pada sesama atau kemanfaatan pada sesama adalah amal yang diunggulkan. Imam Ahmad dalam riwayat hadisnya bersama Nasa'i menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, orang ini mencapai kedudukan yang tinggi bukan karena banyak sholatnya, bukan karena banyak puasanya, bukan pula karena banyak amal ibadah hajinya, tetapi karena dua hal, yaitu memiliki sifat kedermawanan dan kecintaan yang tulus kepada sesama kaum muslim. Nabi memberi komentar terhadap seseorang dengan komentar sebagaimana tersebut dalam hadis ini. Nabi menilai seseorang sahabatnya. Orang ini mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah, mendapat derajat tinggi di sisi Allah bukan karena amal sholatnya. Dia tetap sholat yang rukun dia jaga, tapi ada kelemahan pula ya, dengan sholat-sholat sunnah dan sebagainya. Bukan karena amal puasanya, tentu yang Ramadan dia jaga, tapi dia tidak banyak menunaikan amal-amal sunnah puasanya. Bukan karena banyaknya ibadah haji. Ya, haji telah ditunaikan, tapi bukan dia memperbanyaknya. Tetapi karena dua hal, dia ditingkatkan derajatnya oleh Allah, yaitu memiliki sifat kedermawanan dan kecintaan yang tulus, ikhlas kepada sesama. Yakni dia banyak berbuat baik pada sesama. Berbagi manfaat pada sesama, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dapat kita lakukan dengan berbagai macam dan banyak kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Bisa berbagi ilmu dengan orang lain. Ilmu apa saja yang mendatangkan manfaat dan kebaikan adalah bagian dari memberi manfaat pada sesama. Kemudian berbagi nasihat, berbagi waktu, berbagi ide dan pikiran, berbagi harta, berbagi dengan sikap yang baik, yakni santun, berbagi dengan tutur kata yang baik, melayani perbincangan dengan kata-kata yang baik, tidak dengan kemarahan, berbagi dengan keramahan dan senyuman. Ini semua adalah memberi manfaat kepada sesama dan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan peluang untuk mengamalkannya sangat besar pada kita. Semoga Allah mudahkan bagi kita mengamalkan, memberi manfaat pada sesama dengan berbagai macam bentuknya. Apapun yang kita lakukan dalam berbagi manfaat pada sesama, pasti Allah akan mencatatnya, walau sekecil apapun amalan kebaikan itu. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, dia akan dapat balasannya. Sekecil apapun, Allah pasti membalasnya. Menegur, menyapa, ketemu di jalan disapa, apa kabar? Itu satu kebaikan. Ya, seperti di awal tadi saya contohkan.
kita menegurnya, Assalamualaikum, kita mendoakan sudah dapat pahala. Kemudian yang dapat salam menjawab, Waalaikumsalam dengan wajah yang ramah juga. Sudah mendapatkan pahala mendoakan balik dan juga dengan keramahan. Kemudian dia tanya, bagaimana kabarnya? Dia memancing orang ini mengingat kepada Allah. Sehingga orang tersebut, sahabatnya itu berkata, Alhamdulillah. Maka orang tadi telah mensupport kebaikan. Orang ini mengucapkan syukur Alhamdulillah. Jadi amal-amal interaksi kepada sama ini berpeluang besar dan mudah untuk meraih derajat-derajat tinggi di sisi Allah. Karena setiap amalan sekecil apapun Allah akan catat bagi. Dalam ayat yang lain, wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulman wala hatma. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya dan tidak pula khawatir atas pengurangan haknya. Pasti Allah balas, sekecil apapun Allah balas, tidak akan Allah sembunyikan dan Allah berikan hak balasannya itu. Bapak Ibu sekalian, sebagai renungan kita melihat sabda Nabi SAW. Sesungguhnya Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang pengasih. Dalam hadis yang kedua, orang yang pengasih akan dikasihi zat yang maha pengasih, yakni Allah. Kasihilah yang di bumi, maka yang di langit akan mengasihimu. Kasihilah yang di bumi, yang di langit akan mengasihimu. Dalam hadis yang berikutnya dari Nabi SAW, barang siapa yang menolong kesusahan seseorang, maka Allah Ta'ala akan menolongnya dari kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menyelamatkan orang dari kesusahan, maka Allah Ta'ala akan menyelamatkannya dari kesusahan pada hari kiamat. Kemudian hadis yang berikutnya, Allah Ta'ala menolong seorang hamba selagi hamba tersebut menolong sesamanya. Barang siapa menolong saudaranya yang membutuhkan, maka Allah Ta'ala akan menolongnya. Inilah kabar baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi SAW yang memotivasi dan mendorong kita untuk berbuat kebaikan pada sesama, menolong sesama, membahagiakan sesama, mengangkat kesusahan sesama. Termasuk amal-amal yang akan meraih pahala besar dan mengangkat derajat hamba di sisi Allah. Dan Allah jadikan wasilah untuk memberikan pertolongan, kemudahan, kelapangan dalam kehidupan hamba tersebut di dunia. Jadilah kita sebagai hamba yang mempermudah urusan orang lain. Karena Nabi juga berpesan, barang siapa yang mempermudah kesulitan orang lain, maka Allah Ta'ala akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Allah sekali lagi kita mengingat dua ayat Bapak Ibu yang mungkin kita bisa jadikan pedoman dan ingatan kita untuk berbagi kebaikan pada sesama. Yang pertama surat Al-Qasas ayat 77 dan yang kedua surat An-Nisa ayat 36. Dua ayat ini boleh kita jadikan pegangan. Kita ingat untuk memotivasi kita dalam kehidupan kita. Dalam berbagi kemanfaatan, berbuat baik pada sama untuk meraih derajat tinggi di sisi Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas, berbuat baiklah kepada sesama
seperti halnya Tuhanmu berbuat baik kepadamu. Berbuat baiklah pada sesama seperti halnya Tuhanmu berbuat baik kepadamu. Kalimat ini ringkas tapi penuh makna dan bisa menjadi motivasi bagi kita untuk terus menyebar kemanfaatan dan kebaikan kepada sesama. Kemudian yang kedua, surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang tua, kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, pada orang-orang miskin, pada tetangga yang dekat, pada tetangga yang jauh, pada teman-teman sejawat, pada ibnu sabil, yaitu orang-orang di jalanan yang boleh jadi kita tidak kenal. Allah tetap perintahkan berbuat baiklah kepadanya. Banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari yang kita bisa berkesempatan berbuat baik kepada orang-orang di jalanan yang kita tidak mengenalnya sekalipun. Orang itu bukan orang miskin, tapi kita tetap bisa berbuat baik padanya. Kemudian berbuat baiklah kepada hamba sahayamu, yakni orang-orang yang membantumu dalam keperluan hidupmu, dalam kebutuhan kita sehari-hari. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Ayat surat An-Nisa 36 juga amat kuat memberikan motivasi bagi kita hamba yang beriman untuk berbuat baik kepada sesama, memberi manfaat pada sesama. Kalau dalam surat yang Al-Qasas 77 secara umum Allah menyebutkan berbuat baiklah pada sesama seperti halnya Tuhanmu berbuat baik padamu, sedangkan dalam surat An-Nisa Allah sengaja merincikannya dari orang-orang yang paling dekat, orang tua, karib kerabat, keluarga, kemudian anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, dan sahabat-sahabat, bahkan orang-orang yang tidak kenal sekalipun Allah rincikan, dan Allah akhiri dengan kalimat, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri, yang dengan dua sifat yang terakhir ini, sombong dan membanggakan diri, justru dia tidak bisa banyak memberi manfaat pada sesama, bahkan orang banyak tidak senang terhadapnya. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu sekalian, inilah yang dapat disampaikan untuk kajian pagi hari ini. Marilah kita terus optimalkan untuk memberi manfaat pada lingkungan sesama di sekitar kita, membahagiakan mereka, mengangkat, membantu kesulitan mereka. Karena amal-amal ini semua adalah amal efektif dalam meraih derajat-derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, di samping amal-amal pokok seperti halnya salat 5 waktu, puasa Ramadan yang sebentar lagi akan kita lalui, ibadah haji dan umrah, zakat, dan amal-amal wajib lainnya. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Bu Lili untuk memandu diskusi dan jalannya pertanyaan-pertanyaan bila ada. Terima kasih. Baik, jazakallah Pak Ustadz. Ini sudah ada 44 orang Pak Ustadz total. Semoga menjadi saksi kita Pak Ustadz ya. Amin, Saling amin. berbagi. Amin, amin. Iya, Pak Ustadz ada pertanyaan dari Ibu Mia. Silakan Mbak Mia. Silahkan Bu Mia. Makasih Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz, tim Toibah, dan
kaum muslimin pada dimanapun berada. Mohon Amin. izin bertanya Pak Ustadz, terkait dengan amalan-amalan yang bisa membuat kita dicintai Allah. Pertanyaan saya adalah begini Pak Ustadz, interaksi kita dengan manusia memang mendatangkan pahala yang besar ya Pak Ustadz, tapi di sisi lain juga membuat apa namanya akan ada konsekuensi jadi gibah gitu Pak Ustadz. Nah, bagaimana menyiasati hal itu supaya kita tidak diomongin orang so alim lah dan lain sebagainya. Misalnya udah mulai mengarah ke gibah kan kita agak sulit tuh Pak Ustadz untuk menyetopnya. Bagaimana trik-triknya gitu Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, yang pertama kita harus memaklumi ya, maklum bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Sahabat kita, teman kita, mungkin anggota keluarga kita tidak ada yang sempurna. Makanya Allah SWT mengingatkan dalam surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, jika kamu tidak menyukai sesuatu, bersabarlah. Ya, surat An-Nisa 19. Bersabarlah jika tidak menyukai sesuatu dari mereka ketika kita bergaul, bersabarlah dulu. Ya, bersabarlah, yakni bersabar di sini kemudian dengan tetap memberi nasihat. Ya, memberi nasihat tentang kebenaran, mengalihkan pembicaraan. Misalnya kalau konteksnya tadi hibah, ya, hibah, kita tunggu dulu karena mereka pun kita kan disuruh tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu amalan yang khusus disebut dalam surat Al-Asr itu. Padahal itu Ibnu Qayyim menjelaskan kan, wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Tapi kemudian amal soleh ini dikeluarkan dari amal soleh yang banyak hanya dengan satu dua amalan, tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Bukankah tawassaw bil haq, berpesan pada kebenaran, berpesan pada kesabaran, adalah bentuk amal soleh juga, bukan berbeda dengan amal soleh. Dia hanya rincian dari amal soleh, yaitu berpesan pada kebenaran dan berpesan pada kesabaran. Yakni pergaulan berkaitan dengan bergaul. Gak mungkin dia berpesan pada kebenaran kalau tidak berinteraksi. Berpesan kepada siapa dia? Maka ketika dia berinteraksi, punya kesempatan untuk berpesan dengan kebenaran dan berpesan pada kesabaran. Misalnya orang yang tadi ketika berinteraksi, dia curhat tentang keburukan orang kepadanya. Maka saat itu pesan kita adalah pesan kesabaran. Ya, sabarlah. Ya, kita harus bersabar menghadapi hal-hal begini, harus bersabar. Pesannya pesan kesabaran. Nah, sekaligus menyisipkan pesan kebenaran, yaitu memberi kiat bagaimana menghadapinya. Nah, itu pesan kebenaran. Jadi jangan kita kemudian menghindarinya kecuali kalau ajakan-ajakan itu sudah berbentuk kemaksiatan yang terlihat, semisal minum minuman keras, ya, kemudian menyekutukan Allah, hal itu terlihat, maka kita menghindar. Kalau kebiasaan-kebiasaan itu kita hindari. Tapi kalau hal kesalahan dalam perbincangan dan sebagainya, kita mengarahkannya. Berhati-hati kita, walaupun nanti ujungnya kita disebut soalim dan sebagainya, itu risiko beramar ma'ruf nahi mungkar. Risiko yang perlu kita hadapi biasanya demikian. Ya soalim lah gitu. Ya tidak apa-apa, yang penting kita mengamalkannya dan berusaha tetap menjaga dan merawat perkawanan dan persahabatan itu dengan kebaikan. Suatu saat pasti mereka akan menyadari pentingnya adanya orang dalam persahabatan yang memberikan nasihat dan meluruskan jalan dalam kebaikan-kebaikan. Begitu Bu Mia. Iya, Pak Ustadz, benar. Tapi kadang begini Pak Ustadz, di dalam satu perkumpulan gitu, misalnya kita ketemu
ngobrol ringan, tapi nanti lama-lama jadi ngegunjing orang nih, si Anu, si Anu. Nah, itu Pak Ustadz yang sering saya temui ya dalam satu komunitas misalnya kita udah Ya. berusaha untuk meluruskan, tetap aja akhirnya ngomong panjang, malah akhirnya ngegibah si Anu gitu Pak Ustadz. Itu yang sering saya Ya. hadapi Pak Ustadz. Jadi ketika itu muncul, kita tinggal kan begini, artinya dalam kondisi semacam itu kalau kita sudah mengingatkan, ya sudah kita sudah melakukan amal, kita tidak menyetujuinya karena dalam hadis kan disebutkan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dzalika dhaful iman. Jika kamu melihat kemungkaran tadi ya, contohnya hibah ini kemungkaran. Kemudian Nabi mengatakan jika kamu melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan kuasamu. Ya, kita kuasa kalau kita memimpin rapat, udahlah nggak usah gitu. Kalau tidak bisa dengan kuasamu, cegahlah dengan lisanmu, kasih nasihat. Ya, kasih nasihat. Nah, kalau dikasih nasihat juga belum bisa, malah tadi, maka bersabarlah. Yang penting bagimu, kamu tidak menyetujui dalam hatimu bahwa ini persoalan yang salah. Saya tidak nyaman dengan kesalahan ini. Ya Allah, ampunilah saya, ampunilah dia, sahabat saya. Itu yang resepnya. Tapi jangan kemudian karena hal-hal semacam itu kita putus hubungan dengannya. Maka ketika kita putus, boleh jadi ia tidak mendapatkan pengayuh perahu yang baik. Karena di antara boleh jadi ketika kita berperahu ada yang mengayuh. Nah, kalau si pengayuh ini meninggalkanmu, boleh jadi kapal itu nggak sampai tujuan. Bahkan bisa menenggelamkan karena tidak ada yang mengayuhkan atau yang mengarahkan perahu itu. Nah, jadilah kalian pengarah perahu dari sahabat-sahabatmu yang berada dalam perahu. Begitu Bu Mia. Ya, baik Pak Ustadz. Jazakallah khairan pencerahannya. Terima kasih sekali lagi. Makasih Mbak Sama-sama. Lili. Terima kasih Mbak Mia. Silakan Bu Dini. Pak Ustadz, tolong videonya dinyalain Pak Ustadz. Oh, kamera ya, maaf. Terima Ya, kasih Mbak Bu. Lili. Ya, Oh iya enggak. bismillahirrahmanirrahim. Bu Pak Ustadz tolong kamera nyalakan Pak Ustadz. Nggak bisa lagi masalah. Oh, baik. Laptop saya lagi masalah kayaknya. Belum tadi kalau saya riset nanti takut putus semua. Ya, baik. Silakan Bu Dini. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz. Dan juga Alhamdulillah begini sehat teman- selalu mudah-mudahan. Amin, amin. Ya, juga teman-teman semua semoga sehat semua ya. Ustadz, saya ingin menanyakan terkait dengan berbuat baik tadi. Apakah ada dalilnya bahwa untuk berbuat baik itu kita harus mendahulukan yang apa ya, yang terdekat dengan kita. Kalau untuk keluarga atau itu mungkin kita udah tahu lah ya. Tapi kalau konteks negara, apakah bolehkah kita lebih mendahulukan saudara-saudara kita yang ada di luar negara kita? Ambil contoh gini, seperti saat ini kita semua sama-sama mengetahui dan ingin sekali membantu saudara-saudara kita di Gaza gitu, Ustadz ya. Ya. Tapi di sisi lain juga banyak sekali aplikasi masuk ke kita untuk minta bantuan juga. Baik itu yang ada yang butuh A dan sebagainya. Di HP kita tuh berseliweran lah ya yang minta bantuan itu, Ustadz ya. Untuk orang-orang yang uangnya berkelebihan mungkin nggak ada masalah ya Ustadz ya. Tapi untuk kita yang memang terbatas gitu ya, kita harus mendahulukan yang mana terlebih dahulu atau yang kita hati nurani kita rasanya ini yang paling butuh nih. Nah, dengan kejadian di Gaza kita tentu saja tergerak pengen banget bantu sebanyak-banyaknya gitu buat Gaza Ustadz ya. Nah, apakah dengan meminimalkan yang ada di dalam negara kita sendiri ya, karena tadi saya sebutkan ada keterbatasan lah. Nah, adakah dalilnya sebetulnya kita harus mendahulukan dulu itu yang ada di negara kita dulu daripada yang di luar gitu, seperti itu Ustadz. Begitu aja pertanyaan saya Ustadz. Apakah kalau kita fokus ke saudara-saudara kita yang di luar negara kita, apakah itu
bisa dibenarkan, kira-kira gitu ya. Karena Baik ya. kita tuh udah terdorong banget untuk menolong, walaupun kita dengan keterbatasan kita ya Ustadz ya, kita pengen banget kalau bisa tuh sebanyak mungkin lah membantu saudara-saudara kita di Gaza. Demikian Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Bu Dini atas pertanyaannya. Di dalam Al-Quran maupun hadis ada petunjuk yang disepakati oleh para ulama berkaitan dengan afdoliyah. Jadi bukan larangan sifatnya ketika kita mendahulukan sesuatu dari yang lain, bukan kemudian kalau salah dalam prioritas itu menjadi terlarang, tidak. Tetapi afdoliyah dalam arti keutamaan pahalanya, lebih baik yang mana. Dan itu banyak diungkapkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ya, secara umum misalnya, tadi beberapa sudah kita sebutkan, membantu orang lebih utama, yakni lebih besar pahalanya daripada iktikaf di Masjid Nabawi. Nah, itu kan keutamaan, bukan berarti kalau saat itu kita tidak membantu berarti dosa, tidak. Ya, karena kita orang lain ada yang iktikaf. Tapi Abu Hurairah tadi mendapatkan ilmu ini, dia amalkan karena Nabi yang menyebutkan lebih baik kamu membantu, prioritas bantu orang sahabatmu daripada kamu iktikaf. Kalau memang pilihannya kamu kalau membantu nggak bisa iktikaf. Kalau kamu iktikaf nggak bisa bantu. Kalau pilihan semacam itu, kamu lebih baik membantu saudaramu dulu. Nah, ya. Tapi alhamdulillah kata Abu Hurairah, kita kan bisa keluar sebentar, walaupun batal, tapi kita memperbaharui niat setelah selesai, kita datang ke masjid, iktikaf lagi. Jadi dua-duanya juga terlaksana. Nah, tentu yang ideal terkait dengan bantuan tadi, dua-duanya terlaksana. Yang ideal ya. Nah, sekarang hukum prioritasnya bagaimana? Yang pertama, ada prioritas berkaitan dengan kedekatan. Ini yang poin pertama. Yang kedua, prioritas dalam menolong terkait dengan urgensinya, kepentingannya. Semisal satu contoh, ada dua orang sahabat kita. Ya, dua orang sahabat kita, yang satu datang ke kita minta bantuan. Mohon tolong dong saya ini, maaf, ke anak saya lagi sakit nih, sakit lagi nggak mau ke rumah sakit, tapi maaf saya lagi nggak ada biaya. Puskesmas udah nggak ada biaya saya. Dia sakit 2 hari sudah di rumah, sakit nih, perlu sih ke dokter. Nah, keluhannya seperti itu. Teman kita yang kedua datang ke kita, kemudian menyampaikan, "Duh, saya butuh ini, apa namanya, untuk ini menganggap saja kebutuhan yang tidak primer, gitu ya, kebutuhan tidak primer. Saya itu butuh, boleh nggak pinjem ya? Butuh ini, saya mau beli tanaman di halaman rumah ini. Sudah pingin saya kemarin ketemu, jadi tidak primer. Dua-duanya kalau kita sanggup, kita bisa bantu kebaikan. Tapi karena dua pilihan itu, kalau urgensitasnya tentu yang pertama, yang menyampaikan kebutuhan untuk berobat anaknya lebih urgent. Maka ini yang lebih didahulukan. Kalau bantuan kita terbatas. Nah, urgent yang di sana, yang membantu untuk ke rumah sakit. Ini dari tingkat urgensinya. Kemudian dari tingkat kedekatannya, kalau yang melapor tadi sahabat, satu teman kita kenal tapi tidak sahabat dekat, yang satu lagi kerabat dekat, adik kita atau saudara kandung kita. Maka seperti ayat surat An-Nisa 36 ini kan disebut sini. Orang tua dulu, baru kerabat, ya, baru anak yatim, baru fakir miskin. Tetangga dekat juga didahulukan daripada tetangga jauh. Disebut sini, tetangga yang dekat baru disebut tetangga yang jauh. Nah, ini dari sisi kedekatan. Tapi urgensitas lebih utama dibanding kedekatan ini. Ya, urgensitas dibanding kedekatan. Kitalah yang mengukur.
Tapi sekali lagi, kalau bantuan kita memang terbatas, ini berkaitan dengan afdoliyah, bukan berkaitan dengan keharaman. Jadi kalau salah prioritas menjadi haram, tidak. Karena ini persoalan afdoliyah belaka. Mana yang pahalanya lebih besar. Begitu Bu Dini. Ya Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Terima Amin. kasih. Insyaallah. Baik, silakan untuk yang lain. Assalamualaikum. Iya, silakan Bu Sofi. Terima kasih, Ceng Lili. Pak Farhan, Assalamualaikum Pak Farhan. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya mungkin agak sedikit ini ya, mungkin yang perlu apakah saya lakukan atau tidak. Pokoknya begini Pak, dengan keterbatasan umur, bukan saya aja ya, mungkin dengan teman-teman yang lain juga ada yang lebih usianya lebih dari saya. Yang dulu pada waktu muda itu bisa melakukan hal-hal sosial begitu banyak lah ya, begitu taruhlah. Lalu sekarang ini dengan keterbatasan umur karena kesehatan dan lain sebagainya, kita jarang untuk bisa keluar rumah. Lalu kalau kita ganti umpamanya dengan demikian Pak, kita sekali-kali mengundang ibu-ibu yang kita kenal itu untuk ke rumah dengan kajian-kajian. Nanti begitu lagi kapan-kapan, karena kita tidak bisa keluar rumah gitu ya Pak, kita mengundang ibu-ibu untuk datang ke rumah. Apakah itu sudah termasuk bukan Amal membantu? kebaikan pada sesama. Iya, jadi Iya, bukan. banyak macamnya. Dan di antaranya itu tetap mensupport kebaikan. Tadi kan disebut mensupport kebaikan, tidak harus langsung melakukan nasihat, tapi bisa dengan cara memfasilitasi pengajian dan sebagainya, bagian Bu, insya Allah dari kebaikan itu. Iya, maksud saya ini kan kebaikan yang kita lakukan, kita mengundang ke rumah umpamanya gitu. Iya, Tidak kita ini keluar. Kalau dulu kan banyak keluar begitu iya, ya enggak Pak. apa-apa, boleh. Boleh ya Pak begitu ya. Bisa. Jadi ya, karena dihitung tadi 40 orang yang melakukan kebaikan itu loh Pak. Jadi kan saya pikir-pikir, waduh siapa-siapa aja gitu ya, teman-teman kita selama ini yang dulu-dulu Ya begitu kan Pak. ya, kalaupun Ibu ada kendala keluar, kan kebaikan pada sesama, apalagi di era sekarang kan tidak harus dengan jumpa misalnya. Bisa lewat telepon, bisa lewat hal-hal yang komunikasi sudah dimudahkan, kayak gitu Bu, bisa. Iya, jadi mungkin yang mudah itu tadi ya Pak ya, umpamanya kajian bersama di rumah atau di Ya tempat boleh, lain, tapi bisa. kita yang mengundang gitu ya. Iya, Ya. bisa. Oh ya, Menjalin baik Pak. silaturahim juga. Oh, jadi bisa ya, iya Pak. Iya, insya Allah. Jadi sangat-sangat sudah keterbatasan umur itu saya kira dialami dengan Iya, ibu-ibu yang lain juga. semua orang Bu. Ya, Bapak. Iya. Masing-masing wattaqullaha mastata'tum. Iya. Bertakwalah kepada Allah, beramal solehlah sesuai dengan kesanggupan yang Allah berikan pada kita. Begitu Iya, Bu Sofi. iya, Semoga kadang-kadang ya. kadang-kadang ini loh Pak, kan kalau ada jenazah begitu ya di masjid atau di tempat lain kita sedang melayani itu dihitung 40 orang umpamanya gitu ya, menyatakan orang baik gitu ya. Itu Iya. kan saya suka ngitung itu Pak. itu terbesit betul loh pelajarannya seperti itu. Ini 40 orang nih ada apa enggak gitu loh Pak. Iya, iya. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan bagi kita dalam pergaulan. Allah berikan kesabaran pada kita, terutama ya itu tadi, prioritas orang-orang yang dekat dengan kita. Insya Allah dengannya Allah lipat gandakan. Karena kita tidak mengetahui Bu, jalan bagaimana Allah memudahkan. Kadang kita ya naudzubillahi min dzalik misalnya. Ketika kita mau berupaya supaya orang menjadi saksi kebaikan kita, gitu ya, ternyata hasilnya di ujung orang orang meninggalnya di tempat lain yang sepi dan sebagainya. Tapi kalau Allah mudahkan,
Seperti makanya Nabi mengabarkan orang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Kenapa penuh berkah di situ? Karena umumnya dia akan disolat jenazahkan pada hari Jumat, pada saat sholat Jumat. Ya, Nah, sholat jenazah pada sholat Jumat di masjid jami lagi, kan jumlahnya banyak. ya, Nah, itu di antara hikmah keberkahannya. Jadi, ya kita tidak mengetahui, kita berdoa terus, beramal, nanti Allah ya akan mudahkan. Jaminan dari Allah tadi, mudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusanmu. Ya, lapangkan orang lain, bantu orang lain, Allah akan memudahkan dan melapangkan. Nah, itulah yang kita harapkan. Kita menjadikan itu moto hidup kita. Berbuat baik pada sama, niscaya Allah akan tetap menjaga kebaikan untuk kita. Begitu Bu Sofi. ya. Sehat Jadi selalu Bu. amin, amin ya Rabbil Alamin. Pak, jadi Baik, sangat terima kasih. sangat Aduh, sebentar boleh sedikit lagi. Jadi sangat sangat tepat andai kata jenazah itu sebelum dimakamkan disolatkan dulu di masjid, begitu ya Pak ya, lebih bagus begitu. Iya, lebih afdol di masjid. Ya Abdul. Oh ya 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 Pak, baik, terima Iya, kasih. Terima kasih Tung Lili. baik, makasih Bu Sofi. Sudah jam 11.37 Pak Ustadz. baik. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita jadikan pesan dari surat Al-Qasas 77. Firman Allah ini, berbuat baiklah kepada sesama seperti halnya Tuhanmu berbuat baik kepadamu. Kita jadikan moto hidup kita untuk meraih derajat tinggi di sisi Allah SWT. Dan itulah salah satu jalan untuk meraih sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu jalan memperbanyak amal soleh. Kalau memang kita diberikan kemampuan, memperbanyak pula hablu minallahnya, ibadah puasa, ibadah sholatnya, zikir, baca Quran dan sebagainya. Alhamdulillah kita syukur kepada Allah. Amin amin ya Rabbil Kita Alamin. bisa menyeimbangkan hablu minallah, hablu minannas, tapi jangan kita melalaikan hablu minannasnya, karena untuk meraih derajat tinggi, jalur efektifnya adalah berbuat kebaikan pada sesama. Sekali lagi kepada judul yang saya sampaikan, berbuat baik kepada sesama adalah di antara bekal amal soleh efektif meraih derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbil Terima Alamin. kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.